Siapa nih yang anaknya konsumsi ASI tapi beratnya kok kayaknya nggak naik-naik ya? Nah, kalau kamu adalah ibu yang mengalami hal tersebut, simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Nah, hari ini kita akan membahas soal gimana nih kalau anakku minum ASI aja tapi beratnya itu nggak naik-naik. Nah, kali ini aku akan membagikan tips-tips yang mungkin akan berguna buat kalian yang anaknya itu beratnya stuck gitu ya. Ini sudah pernah aku lakukan ketika zaman dulu beratnya Kaira itu ya pas-pasan lah ya gitu. Walaupun sebenarnya di buku KMS itu Kaira masih ada di grafik hijau dan juga grafiknya masih naik gitu. Sometimes anak kurus atau gemuk itu kadang-kadang juga subjektif juga sih gitu. Kecuali kita memang timbang dan kita jadi tahu, oh ini memang beratnya kenaikannya kurang, atau oh ini kenaikannya wah rendah banget atau malah nggak naik. Tapi kalau misalnya cuman kita lihat aja, kayaknya kurus, kayaknya gemuk, itu bisa subjektif. Karena kadang-kadang anak ketika dia bertambah panjang, itu dia nggak kelihatan kalau dia tuh beratnya tuh nambah gitu. Jadi kayaknya kurus-kurus aja gitu, padahal ketika ditimbang beratnya naik. Cuman karena dia memanjang gitu ya, jadi nggak kelihatan melebar gitu. Jadi kita kayak, wah kok kurus ya gitu. Nah, apa aja yang bisa ibu lakukan untuk membantu supaya berat badan bayi ASI-nya ini naik? Yang pertama adalah pastikan bayi itu menyusu dengan posisi dan pelekatan yang benar. Jadi kadang-kadang si ibu ini merasa bayiku udah nyusu kok, nyusunya udah sering, udah di atas 15-30 menit. Tapi kenapa ya dia beratnya itu nggak naik-naik? Nah, bisa aja karena posisi dan pelekatannya itu kurang tepat. Jadi bayinya itu tampak menghisap payudara padahal sebenarnya dia nggak dapat ASI. Karena posisi dan pelekatannya yang kurang tepat, akhirnya nggak efektif nih proses menyusuinya. Jadi mulai sekarang silahkan perhatikan benar posisi dan pelekatan bayinya. Sehingga bayinya ini nggak sia-sia nih ketika menghisap payudara, dia bisa dapat ASI yang maksimal. Yang kedua adalah pastikan untuk memberikan hind milk yang cukup untuk bayi. Nah, untuk meningkatkan pemberian hind milk ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Seperti yang kalian ketahui, ASI itu kan terdiri dari yang namanya firm milk atau ASI encer dan hind milk atau ASI yang mengandung lemak ya. Soal ini sudah pernah aku bahas, nanti kalian bisa tonton videonya, klik aja link yang ada di atas ini. Nah, gimana nih caranya supaya bayi ini juga mendapatkan hind milk gitu? Yang pertama, kalian bisa memerah ASI dulu. Jadi ASInya diperah dulu sedikit biar formiknya keluar dulu, kemudian setelah itu baru disusukan kepada bayinya. Yang kedua, kalian bisa menyusui bayi sampai payudaranya terasa kempes atau kosong gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan ASI, itu yang pertama kali dikeluarkan itu formik dulu gitu ya. ASI ini juga bagus loh, bukan berarti lantas karena formik ini aja tuh jelek gitu. Enggak, dia juga mengandung protein, dia juga bisa membantu kecerdasan bayi. Jadi bayi juga butuh formik ini. Nah, setelah formik keluar, biasanya yang keluar adalah hind milk. Jadi hind milk itu seperti namanya hind, itu ada di dalam gitu, tersembunyi gitu. Oleh sebab itu, ketika bayi menyusu, usahakan dia menyusu sampai payudara kempes atau habis supaya dia dapat hind milk. Nah, cara yang ketiga untuk meningkatkan hind milk adalah dengan memenuhi nutrisi. Jadi kalau kita menyusui itu nggak lantas kita terus makannya sembarangan. Silahkan perbanyak konsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, makanan yang tinggi protein gitu ya, makanan yang mengandung lemak baik, supaya ASI kita itu berkualitas. Kalian juga boleh menambahkan booster ASI yang saat ini tersedia di pasaran untuk menambah asupan nutrisi kalau jaga-jaga misalnya dari nutrisi harian dari makanan kita itu kurang. Rekomendasi booster ASI aku akan taruh di deskripsi box, kalian nanti bisa cek yang ada di situ ya. Kemudian selain itu, kalian juga bisa nyendokin ASI perah gitu ya. Ini mungkin bisa dilakukan buat ibu-ibu yang sudah sering memerah ASInya. Jadi ketika memerah ASI, setelah selesai diperah, simpan dalam wadah yang tertutup, kemudian simpan di dalam kulkas, di chillernya, bukan di freezernya. Nah, nanti setelah beberapa lama, biasanya lemak ASI ini akan terpisah gitu ya. Ketika lemak ASInya sudah terpisah, kalian bisa nyendokin bagian lemak ASInya itu untuk diberikan ke bayi. Nah, cara ini itu nanti akan boros ASI gitu, karena untuk misalnya butuh 10 mili atau 50 mili itu berapa botol ASI nih yang akan kalian sendokin gitu. Jadi cara ini tidak usah dilakukan setiap hari gitu, karena toh bayi juga perlu hind milk dan form milk yang seimbang. Kalau kebanyakan salah satu, biasanya nanti ada masalah pencernaan. Jadi cukup lakukan sesekali aja,
ketika memang benar-benar berat badannya tuh stuck dan nggak bisa naik lagi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan jumlah minum bayi gitu ya. Ini sebenarnya lebih kepada kalau kalian yang ASI-nya perah sih gitu. Kalau misalnya yang menyusui langsung atau direct breastfeeding, itu kan biasanya menyusuinya sekenyangnya bayi ya. Jadi kalau asal posisi dan pelekatannya benar, ketika bayi sudah merasa kenyang, itu dia akan melepas sendiri payudara ibu dari mulutnya gitu. Jadi oh ini udah kenyang nih gitu. Tapi buat kalian yang mungkin memberikan ASI itu nggak menyusui langsung ya, mungkin bisa pakai cup feeder, disendokin gitu, atau mungkin ada yang pakai botol susu. Ini penting banget untuk memperhatikan kebutuhan cairan bayi gitu. Jadi jangan sampai ngasihnya terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, tentu aja berat badannya tidak akan naik karena dia kekurangan kalori. Lalu jangan lupa untuk selalu manajemen ASI, terutama ini untuk ibu-ibu yang memberikan ASI perah ya. Soal manajemen ASI ini sudah pernah aku bahas sendiri, kalian juga bisa nonton nanti di sana. Karena ketika manajemen ASI-nya kurang baik, otomatis bayi juga akan mendapatkan ASI yang kualitasnya mungkin kurang paripurna gitu ya, atau bisa juga volumenya kurang gitu. Nah, jadi manajemen ASI ini penting dan wajib banget untuk dipelajari kalau menurutku, dan itu juga berdasarkan pengalaman ketika aku dulu ngasih ASI perah ke Keira. Nah, yang terakhir, kalau misalnya semua tips tadi sudah kalian lakukan dan ternyata berat badannya itu tetap stuck, atau mungkin grafiknya malah semakin turun gitu, atau grafiknya datar-datar aja, sebaiknya memang periksa ke dokter anak untuk berkonsultasi. Apakah si bayi ini itu ada masalah kesehatan? Jangan-jangan nanti ada kekurangan zat besi atau anemia, atau ada kekurangan nutrisi tertentu sehingga perkembangannya tidak maksimal, stunting misalnya, atau mungkin ada genetik keluarga. Nah, itu kita perlu cek ke dokter anak supaya nanti bisa diberikan terapi yang sesuai dengan kondisi bayi, kayak gitu. Sekian dulu video aku kali ini, semoga cukup bermanfaat. Dan ingat ya, bahwa sebenarnya gemuk itu juga belum tentu sehat. Kalau gemuknya berlebihan atau obesitas, itu juga nanti akan mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi yang paling bagus adalah grafik yang ideal dan sesuai dengan usia anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Bye!